kecil ya, luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, kita angkat lagu pujian. Lagunya lagu tentang Zakheus. Oke? 1, 2, 3, ya. Kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului perjalanannya, lalu memuncak ke utara untuk melihat Yesus yang akan lewat. Orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Zakheus. Nah, Zakheus ini adalah orang yang kaya dan punya segala sesuatu yang ia butuhkan. Tetapi walaupun dia orang kaya, dia banyak dibenci orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Karena dia bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Adik-adik tahu tidak apa itu kepala pemungut cukai? Ada yang tahu? Nah, baiklah, karena tidak ada yang tahu, kakak akan menjelaskan apa itu kepala pemungut cukai. Jadi, pemungut cukai adalah orang yang meminta uang kepada masyarakat dengan cara dipaksa dan diancam. Nah, Zakheus bekerja seperti itu. Nah, hasilnya itu adalah hasil dari merampas uang orang-orang. Nah, Zakheus ini adik-adik orangnya pendek dan kecil. Nah, karena dia pendek dan kecil, maka suatu hari ketika Yesus lewat dari kampungnya yang bernama kota Yeriko, Yesus lewat. Dia pengen melihat Yesus itu. Sebelumnya, dia sudah pernah mendengarkan berita tentang Yesus. Dia mendengarkan kalau Yesus itu menyembuhkan orang sakit,
orang lumpuh bisa berjalan. Nah, karena dia mendengarkan seperti itu, dia tertarik untuk melihat Yesus. Kebetulan Yesus di tempat itu akan lewat. Nah, jadi dia berkata seperti ini, aku harus melihat Yesus. Nah, pada saat dia mau melihat Yesus, banyak orang berkerumun di tempat itu. Banyak orang berkumpul untuk melihat Yesus yang akan datang ke kota Yeriko. Nah, di tengah-tengah seperti itu, kios kan kecil dan pendek. Nah, seperti itu dia tidak bisa melihat Yesus. Dia terhalang oleh banyak orang. Dia tidak nampak Yesus. Jadi karena dia tidak bisa melihat Yesus, dia mempunyai ide. Dia berusaha. Lalu dilihatnya lah pohon ara. Dia akhirnya memanjat kepada pohon ara itu. Dia memanjat supaya dia bisa melihat Yesus yang lewat itu. Nah, kan badannya Zakeus ini adik-adik pendek dan kecil. Nah, dia kesusahan memanjat pohon ara itu. Tetapi dia berusaha supaya dia bisa melihat Yesus. Dia pengen sekali melihat Yesus. Nah, karena usahanya yang begitu kuat, dia bisa memanjat pohon ara itu dan dia melihat Yesus. Dia sangat senang. Nah, karena Yesus melihat usahanya memanjat pohon ara itu sangat kuat, jadi Yesus menghampiri dia. Gini kan, dihampirilah si Zakeus ini, katanya, Zakeus, turunlah, karena aku mau menumpang di rumahmu. Seperti itu kan. Lalu Zakeus tentunya sangat senang. Dia segera turun dengan sukacita. Dia senang sekali karena Yesus yang dia pengen lihat itu akan menumpang di rumahnya. Tidak hanya berkata kepada Zakeus supaya turun, tetapi Yesus juga mengajak Zakeus untuk singgah di rumahnya. Nah, Zakeus segera turun. Tetapi melihat hal itu, banyak orang yang gak suka loh. Banyak orang yang gak suka melihat Yesus menumpang di rumah Zakeus. Katanya, ngapain Yesus itu numpang di rumah orang berdosa? Kan Zakeus itu adalah orang yang memeras uang kita. Seperti itu. Tetapi Zakeus tidak langsung marah. Zakeus tidak langsung patah semangat. Tetapi dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagi-bagikan kepada orang yang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah kurampas uangnya, aku akan membalikan 4 kali lipat. Nah, mendengar hal itu, Yesus sangat senang. Dan Yesus berkata, akhirnya ada sukacita yang terjadi di tempat ini. Karena Zakeus sudah mau berubah. Dia tidak melakukan kejahatan itu lagi. Dia tidak merampas uang orang-orang lagi, adik-adik. Nah, karena Zakeus sudah bertobat, Yesus sangat senang. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk berusaha, memuji, dan mencari Tuhan. Jangan karena kita asik bermain, kita jadi malas ibadah ke gereja, kita jadi lupa berdoa. Tetapi kita diajak untuk menjadi orang yang taat akan Tuhan dan meninggalkan kejahatan-kejahatan kita, berubah menjadi orang yang baik. Nah, mulai hari ini kita diajak untuk bertobat, kita diajak untuk lebih memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu. Kakak mau ajarkan satu lagu. Kita bernyanyi adik-adik. Mata Tuhan melihat. 1, 2, 3 ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi bekal adik-adik sekolah minggu, dan supaya firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan pikiran mereka. Di atas segalanya kami adalah orang berdosa. Hapuskan dosa kami supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.